Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Selamat pagi Wabarakatuh. anak-anak. Pagi, 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 Ibu. Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Alhamdulillah luar luar biasa. Alhamdulillah. biasa. Allahu Akbar. Allahu Allahu Akbar. Akbar. Hari ini kita belajar secara daring terlebih dahulu ya. Dan semuanya harus on camera, oke? Oke, Bu. Oke, Oke, Ibu. Baik, sebelum kita mulai belajar hari ini, supaya ilmu yang kita dapatkan mendapatkan keberkahan, marilah kita bersama-sama membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelumnya Ibu cek kehadiran terlebih dahulu ya. Semuanya sudah hadir semua hari ini? Hadir semua, sudah. Bu. Baik, alhamdulillah. Em, se- Sebelum masuk ke materi, astagfirullahaladzim. Baik, siapa yang masih ingat seminggu sebelumnya kita belajar tentang apa? Lesa. Lesa. Tentang Bu. nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, Bu. Baik, betul sekali. Oke, sebelum masuk ke materi hari ini, Ibu mau bertanya terlebih dahulu. Siapa yang di sini sholat 5 waktunya tidak pernah ditinggal? Saya, Bu. Saya Bu, saya Bu. Masya Allah, semuanya anak soleh dan soleha ternyata. Baik, siapa yang tahu setelah kita melakukan sholat, apa yang harus kita lakukan? Beristighfar, Bu. Berzikir. Beristighfar. Betul. Masya Allah, betul sekali. Ibu akan bertanya pada Arjun. Bagaimana perasaan Arjun setelah selesai melakukan sholat? Wah, hati menjadi lebih tenang, Bu. Masya Allah, ada lagi? Firda. Saya, Bu. Hati kita menjadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu. Betul sekali. Jadi setiap kali kita melakukan sholat, setelah kita menyelesaikan waktu sholat, hati kita pasti akan terasa lebih tenang, damai, sejuk, dan kita bisa menjadi lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita bisa mencurahkan isi hati kita dengan doa setelah selesai sholat. Nah, dalam Islam, sholat itu ibaratkan tiang agama dan Islam itu adalah sebuah bangunan. Jadi jika tiang-tiang pada bangunan itu tidak kuat atau tidak kokoh, pasti akan roboh, akan roboh sebuah bangunan itu. Sama halnya dengan keislaman kita, keimanan kita. Jika kita tidak melaksanakan sholat, pastinya semua hal itu akan goyah, tidak akan kuat, akan roboh lah. Nah, arti sholat itu sendiri memiliki dua arti. Nah, menurut bahasa, sholat yaitu doa atau doa meminta kebaikan, sedangkan menurut istilahnya, semua perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram serta dan diakhiri dengan salam. Nah, seperti yang dikatakan dalam Quran surat Al-Ankabut, Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan sholat yang berbunyi dalilnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Utslu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimus shalah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahil akbar. Wallahu ya'lamu ma
tasnaun. Artinya, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepada Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah, sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Ankabut ayat 45. Nah, dalam surat ini kita diperintahkan oleh Allah untuk membaca Al-Quran, melaksanakan sholat sesuai dengan rukun dan syarat-syarat sholat. Terus kita di sini dikatakan jika kita melaksanakan perintah-perintah Allah tersebut, kita akan tercegah dari perbuatan-perbuatan buruk seperti itu. Nah, Rasulullah SAW juga mengatakan manfaat dan keutamaan sholat, yaitu orang yang memelihara sholat akan mendapatkan cahaya, petunjuk, dan keselamatan pada hari kiamat. Begitu pula orang yang tidak memeliharanya, ia tidak akan memperoleh hal tersebut, ia akan bersama Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf di hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Tabani dari Abdullah bin Umar. Nah, setelah kita menyelesaikan sholat, seperti yang dikatakan teman-teman tadi, pastinya kita melakukan zikir, beristighfar, dan berdoa. Nah, zikir ini sendiri juga memiliki arti. Nah, menurut bahasa yaitu ingat, sedangkan menurut istilahnya, mengingat Allah sebagai upaya kita mendekatkan diri kepadanya. Seperti yang diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Surat Al-Ahzab ayat 41. Hai orang-orang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Nah, dalam surat ini kita diperintahkan oleh Allah untuk selalu berzikir, memanfaatkan waktu luang untuk selalu berzikir. Nah, berzikir ini dapat kita lakukan di mana saja, kapan saja, mau dilakukan pagi hari, siang hari, malam hari, dan juga bisa dilakukan secara sendiri ataupun berjamaah. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya seperti kita sedang menunggu azan sholat. Terus contohnya lagi seperti kita sedang menunggu di saat berbuka puasa. Dan ada lagi satu contoh lagi di saat kita menunggu teman kita. Misalnya kita ingin pergi main dengan teman. Nah, menunggu teman untuk datang, kita bisa mengisi waktu kosong kita dengan berzikir. Nah, ada pula cara berzikir. Nah, yang pertama, zikir dengan hati, yaitu dengan bertafakur dan merenungkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala sehingga timbul dalam pikiran bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kuasa. Hanya kepada Allah lah kita bisa tunduk, kita seharusnya patuh, seperti itu. Nah, yang kedua, zikir dengan ucapan. Zikir dengan ucapan ini seperti apa? Kita bisa melafazkan nama-nama Allah seperti tahmid, tasbih, tahlil, takbir, membaca Al-Quran, dan bersolawat kepada Rasulullah. Halo? Nah, terus selanjutnya, maaf bentar. Nah, selanjutnya zikir dengan perbuatan. Contohnya seperti apa? Menaati semua perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah, ada orang yang melakukan sholat tetapi dia tidak diterima sholatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dia malah diancam oleh Allah. Itu orang yang seperti apa? Orang yang lalai dan riya dalam melaksanakan sholat. Seperti yang dikatakan dalam Quran Surat Al-Ma'un ayat 4-7, maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang yang lalai terhadap sholatnya, yang berbuat riya dan enggan memberikan bantuan. Jadi, jika kita sholat ingin dipandang orang lain, maka sholat kita tidak diterima oleh Allah. Dan begitu pula jika kita terus-terus menunda sholat.
Nah, dalam hadis juga dikatakan Rasulullah SAW berkata, orang yang mengerjakan sholat tetapi sholatnya tidak dapat mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar, maka sholatnya tersebut tidak akan menambah sedikit pun kepadanya, kecuali ia bertambah jauh dari Allah. Hadis riwayat Ibnu Jarir dari Ismail bin Muslim bin Al-Hasan. Nah, sholat ini banyak sekali manfaatnya. Dapat menghindari dari perilaku buruk dan bisa menambahkan ketakwaan dalam diri kita. Nah, seperti yang dikatakan dalam Al-Quran, Quran Surah Al-Imran ayat 102, surat ini mengandung makna, yaitu kita harus selalu bertakwa hanya kepada Allah, harus selalu menaati perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kita diperintahkan untuk selalu beristiqomah dalam beragama Islam. Supaya apa? Supaya kita tidak mati dalam keadaan kafir. Nah, jika kita melaksanakan sholat, dalam diri kita itu pasti akan tumbuh perasaan takut untuk melakukan perbuatan buruk kepada diri sendiri, buruk kepada orang lain, ataupun buruk kepada Allah, karena akan menimbulkan perasaan takut akan dosa. Nah, karena itu sholat dapat mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, selanjutnya melaksanakan sholat dan zikir ini banyak sekali manfaatnya. Yang pertama, di dalam jiwa kita sudah pastinya tertanamkan akidah dan tauhid. Nah, selanjutnya kita akan merasa lebih dekat dengan Allah. Hubungan kita dengan Allah akan menjadi lebih baik. Terus kita akan terjamin keselamatan kita, keamanan kita, kedamaian kita, serta kita akan mendapatkan pengampunan segala macam bentuk kesalahan dan dosa yang kita perbuat dari Allah, gitu. Terus kita melaksanakan sholat juga, hati kita merasa tenang, gitu. Terus dengan sholat kita melatih diri kita untuk selalu disiplin, taat aturan, baik itu dalam kerja maupun aturan-aturan dalam kehidupan kita. Nah, dengan sholat juga kita dapat membiasakan diri kita untuk selalu berbuat baik, tidak berkata kasar, gitu. Dan pasti dalam diri kita akan menimbulkan perilaku-perilaku yang baik, seperti selalu ingin menjauhkan diri dari hal-hal yang sekiranya berbuat dosa lah, gitu. Nah, selanjutnya bagaimana cara mengamalkannya agar kita bisa selalu istiqomah? Yang pertama, menyadari bahwa sholat dan zikir itu dapat mendekatkan diri kita kepada Allah. Yang kedua, memahami manfaat dalam sholat tadi ke dalam kehidupan kita. Kan ada banyak tadi manfaatnya. Nah, kita dapat tuh menggunakannya untuk mengamalkannya agar kita selalu istiqomah. Nah, yang ketiga, kita dapat mengingat bahwa di dunia ini kita hanya sementara, kita akan kekal nanti di akhirat. Nah, pasti tidak ada yang ingin di akhirat nanti ingin mendapatkan siksaan, gitu. Jadi kita harus selalu bisa mengamalkannya agar kita tidak tersiksa di akhirat. Terus dengan tidak menunda sholat atau malas berzikir. Selanjutnya niat yang tulus. Terus kita dapat melakukannya dengan berjamaah. Kalau kita belum bisa melakukannya dengan cara sendiri, kita bisa mengikuti sholat berjamaah seperti itu, dan memiliki teman-teman yang rajin teman-teman yang baik untuk membiasakan diri kita untuk rajin sholat dan berzikir. Dan yang terakhir, memperbanyak membaca buku keislaman. Oke,
Nah, selanjutnya eh Ibu akan membagikan beberapa kelompok untuk didiskusikan. Ibu akan membagikan kelompoknya secara random. Kelompok pertama, Sari, Alesa, Arjun, Cindi Soleh. Yang kedua, Akbar, Bunga Devi Tesaulan. Dan kelompok ketiga, Tesi Rangga Resta Firda Isan. Dan yang kelompok keempat, Mega Yusi Seli Dela dan Tasya. Silakan anak-anak semuanya mendiskusikan pertanyaan yang sudah Ibu lampirkan di dalam PPT ini. Ibu akan memberikan waktu 5 menit. Baik, semuanya, apakah sudah selesai berdiskusinya? Sudah, Ibu. Oke, baik, Sudah, Bu. langsung. Kelompok 1, silakan paparkan hasil diskusinya. Baik Ibu, makna dari ayat Quran Surah Al-Ankabut ayat 45 tentang sholat dalam kehidupan kita itu bahwasanya sholat dapat mencegah kita dari perbuatan keji, Bu. Oke, baik, terima kasih. Kelompok 2, Hadir, Bu. Eh, Kalau untuk pertanyaan bagaimana menerapkan zikir dalam aktivitas sehari-hari tanpa mengganggu kegiatan utama, kami punya dua jawaban, Bu. Yang pertama, iya. itu zikir di dalam hati. Nah, ini adalah cara agar kita bisa terhubung sama Allah lewat tanpa suara, Bu. Yang kedua, bisa dilakukan juga dengan zikir lisan ringan, Bu. Jadi mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah secara pelan agar tidak mengganggu konsentrasi kita dalam melakukan kegiatan utama, Bu. Oke, baik, terima kasih. Kelompok 3, bagaimana? Hadir, Bu. Oke, silahkan. Nah, pertanyaannya sesuai dengan Ibu berikan tadi, apa yang terjadi jika salat yang dilakukan dengan lalai atau ria? Nah, ketika salat yang dilakukan dengan lalai atau ria, tidak hanya kehilangan pahala, tetapi juga terancam siksa dan kecelakaan di akhirat. Nah, hal ini juga surat Al-Maun ayat 4 sampai 7 tadi, Bu. Oke. Nah, jadi Maaf, Tesi, bisa diulang? Macet-macet tadi? baik, Bu, saya ulangi. Apa yang terjadi ketika sholat yang dilakukan dengan lalai atau ria? Nah, sholat yang dilakukan lalai dengan atau ria tidak hanya kehilangan pahala, tetapi juga terancam siksa kecelakaan di akhirat. Nah, hal ini sesuai dengan surat Al-Maun ayat 4 sampai 7 yang telah Ibu jelaskan tadi. Ia bertambah jauh dari Allah. Itu saja, Bu. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya kelompok 4. Saya, Bu. Oke, silahkan. Baik, dari pertanyaan yang Ibu berikan, apa saja hikmah atau manfaat dari melaksanakan sholat atau zikir? Yang pertama yaitu kita dapat mendisiplinkan waktu, yaitu misalnya dengan melaksanakan sholat di awal waktu. Kemudian dapat membersihkan jiwa kita dan mendekatkan diri kepada Allah dan menambah ketakwaan kita. Itu saja, Bu. Baik, terima kasih. Nah, semuanya sudah mempresentasikan hasil diskusi per kelompoknya. Jadi, bagaimana pembelajaran hari ini? Masih ada yang belum dimengerti? Mengerti semua, Bu. Sudah, Oke. Bu. Kalau sudah mengerti, Ibu akan tes untuk mengulang hasil eh kalian memahami tadi, hasil yang Ibu paparkan tadi. Tessa, apa yang dimaksud dengan sholat menurut bahasa dan istilah? Izin Bu, Iya, sholat menurut bahasa itu doa Bu. Seperti gimana ya Bu? Doa seperti meminta kebaikan dan lain-lain dan menurut istilah
sholat itu semua perkataan atau perbuatan yang dimulai dari takbiratul ihram hingga ke akhir dengan salam, Bu. Oke, baik. Terima kasih Tessa. Ya, Bu. Selanjutnya, Ibu akan bertanya pada Devi. Apa pengertian dari zikir menurut bahasa dan istilah? Baik, izin menjawab, Bu. Zikir menurut bahasa adalah ingat, sedangkan menurut istilah, zikir artinya mengingat Allah sebagai upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Oke, baik. Semuanya sudah paham ya? Baiklah, selanjutnya Ibu sudah maaf, astagfirullahaladzim. Oke, baik, semuanya sudah paham ya? Selanjutnya, Ibu akan memberikan tugas untuk dikerjakan di rumah. Pekerjaannya berupa pilihan ganda 10 soal, 5 benar salah, dan 5 esai. Silahkan dikerjakan dan dikumpulkan minggu depan pada pertemuan selanjutnya. Baiklah, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, terima kasih semuanya. Ibu pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.